Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Besar anugerah dan penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Pada saat ini kita berjumpa lagi dalam ibadah raya Minggu GKMI Pati tanggal 7 Maret 2021. Di tempat kudus ini kita datang untuk menyembah dan memandang wajah-Nya. Kita menghadap hadirat-Nya dan biarlah kuasa-Nya memenuhi setiap kita. Ibadah ini kita mulai dengan bersama-sama menaikkan satu pujian di tempat kudus-Mu. Sekarang dengan muka tanpa terselubung. Sekarang dengan tanpa terselubung, kami semua menghadap kehadirat-Mu. Nanggalah segala kenajisan kami, kuduskan dengan darah-Mu. Ku ingin Tuhan menghadap Dikau, ku sembah Dikau dan memandang wajah-Mu. Ubahlah aku dengan sabda dan Roh-Mu, isilah dengan kuasa-Mu. Jemaat diundang untuk berdiri. Saudara-saudariku, ibadah Minggu Prapaskah ini akan kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Pencipta langit dan bumi. Maka turunlah ke atas saudara-saudari sekalian anugerah, damai, sejahtera, dan kasih dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus di dalam hati, di dalam ibadah kita pagi hari ini. Amin. Dari
aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika aku mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. 2 Timotius 2 ayat 10-11. Amin. Dipersilahkan duduk. Suara Yesus terdengar, Dia angkat semua beban di bahu kita. Suara Yesus terdengar, Dia berikan air hidup yang menyegarkan. Suara Yesus terdengar, Dia ubah awan gelap menjadi fajar mereka. Pujian suara Yesus ku dengar akan kita pujikan bersama, mengantarkan kita untuk masuk di dalam doa syafaat. Suara Yesus ku dengar. Maria,
kita satu hati di dalam doa. Tuhan Allah kami, Tuhan sumber kehidupan, sumber kekuatan. Pada pagi hari ini kami mengucapkan syukur terima kasih kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan yang kami alami dalam hidup kami. Hari-hari yang lalu sampai dengan saat ini Tuhan tetap memelihara kehidupan kami, menyertai bahkan memberkati. Dan saat ini kalaupun kami boleh ada di gerejamu ini bersama-sama dengan jemaatmu semua, itu juga karena kasih pertolongan Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, dan pada saat ini kami hendak terus menyerahkan, mempercayakan keberadaan kami sepenuhnya kepada Tuhan. Namun terlebih dahulu mohon Tuhan mengampuni kami atas segala dosa-dosa kami yang kami lakukan kepada sesama kami maupun terutama kepada Tuhan. Sucikan kami sehingga kami berlayak Tuhan untuk bersyafaat kepada Tuhan. Saat ini kami mau mendoakan Tuhan kehidupan kami, penghidupan kami hari lepas hari, di mana kami berjuang untuk mencari nafkah menyambung kehidupan. Biarlah Tuhan selalu memberkati usaha kami, sehingga apa yang kami kerjakan ini boleh mendatangkan berkat-berkat, boleh menjadi saluran tangan kasih Tuhan untuk terus memelihara kehidupan kami. Kami dicukupi bahkan dilimpahi Tuhan atas segala kebutuhan-kebutuhan kami. Tuhan, kami teringat dan mendoakan untuk mereka yang sampai saat ini Tuhan masih dalam keadaan terdampak secara ekonomi oleh karena pandemi. Tuhan tolong mereka yang usahanya, pekerjaannya macet, yang mereka pada saat ini bahkan tidak mempunyai pekerjaan Tuhan karena terdampak oleh pandemi ini. Tuhan tolong sehingga senantiasa Tuhan memberikan kepada mereka pekerjaan yang terbaik, yang stabil, yang aman Tuhan, sehingga mereka dapat menyambung kehidupannya. Kami mendoakan Tuhan saat ini untuk jemaat Tuhan dan keluarga-keluarga yang bergumul Tuhan dengan berbagai-bagai masalah kehidupan. Mereka yang bergumul dengan masalah ekonomi Tuhan, mereka yang membutuhkan pekerjaan, mereka yang saat ini mungkin sedang bergumul dengan masalah kerukunan dan keharmonisan di tengah-tengah keluarga. Mohon Tuhan Engkau senantiasa menyertai dan memberkati, sehingga baik suami, istri, orang tua, anak, keluarga boleh diikat dengan tali kasih Tuhan, hidup dalam kerukunan, hidup dalam kesatuan hati. Karuniakan kepada mereka Tuhan kemampuan untuk dapat berkomunikasi yang baik satu dengan yang lain. Kami juga teringat dan mendoakan untuk anak-anak kami Tuhan. Anak-anak kami, cucu-cucu kami, baik mereka yang masih kecil dalam usia pertumbuhan, mereka yang bersekolah belajar, bahkan mereka yang sudah bekerja yang berada jauh dari kami. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menyertai dan melindungi anak-anak kami ini, memimpin sehingga mereka boleh sukses dalam studinya. Mereka yang menghadapi ulangan semester pada saat ini maupun juga yang menghadapi ujian, Tuhan persiapkan mereka agar mereka mempunyai semangat belajar dan pada waktunya mereka nanti boleh lulus dengan nilai yang memuaskan. Berkati anak-anak kami Tuhan yang pada saat ini belajar di rumah, karuniakan mereka kemandirian Tuhan, semangat untuk dapat belajar dengan sungguh-sungguh walaupun tanpa pendampingan guru. Tuhan Bapa di surga, kami juga teringat dan mendoakan anak-anak kami yang sudah dewasa, yang sudah bekerja, bahkan yang sudah tiba waktunya untuk berkeluarga. Biarlah Tuhan selalu memberkati dan memberikan kepada mereka pasangan yang terbaik, yang sepadan menurut kehendak Tuhan. Kami teringat dan mendoakan Tuhan untuk kesehatan kami semua. Biarlah Tuhan Kau mengaruniakan kepada kami tubuh yang sehat, jauhkan dari segala macam sakit penyakit terutama dari terpapar COVID-19. Sekalipun kami bekerja, berinteraksi dengan orang banyak, keluar rumah, kami tetap dijagai, kami tetap dilindungi. Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk kesehatan kami semua jemaat-Mu pada umumnya. Tuhan jagai kami dan kalau ada yang sakit kiranya Tuhan pulihkan, bahkan Tuhan sembuhkan. Terutama untuk para lansia, para orang tua kami, para manula Tuhan. Mereka yang saat ini berada di rumah-rumah Tuhan, Engkau tolong mereka, berikan kekuatan, kesehatan dan bahkan penghiburan.
Saat ini kami juga mendoakan Tuhan untuk upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi pandemi. Baik mereka yang berada di ujung tombak, tim-tim medis Tuhan. Engkau berkati, Engkau sertai sehingga mereka menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan untuk dapat menyembuhkan, untuk dapat menyelesaikan masalah pandemi ini. Mendoakan juga untuk proses vaksin yang sudah berjalan pada saat ini. Tuhan tolong berkati sehingga ini semua juga menjadi salah satu upaya Tuhan untuk dapat menanggulangi pandemi. Sehingga pandemi ini cepat berlalu. Tuhan Bapa kami di surga, kami juga berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk pelayanan di tempat ini, gerejamu GKMI Pati yang kami cintai beserta dengan cabang-cabangnya. Di tengah-tengah segala keterbatasan kami, biarlah ya Tuhan kami tetap dapat menjangkau jiwa-jiwa, melayani jemaat-Mu baik secara onsite maupun secara online. Tuhan berkati sehingga selalu ada terobosan-terobosan pelayanan yang dapat terus Tuhan menumbuhkan iman jemaat-Mu semua. Kami juga mendoakan Tuhan untuk keberadaan bangsa dan negara kami yang kami cintai dan juga untuk Kota Pati yang kami cintai. Biarlah selalu bangsa dan negara kami, Kota Pati berada dalam keadaan yang aman, kondusif, dijauhkan dari segala macam bencana, selalu dalam keadaan penuh damai sejahtera. Berkati para pemimpin negara kami, mulai dari presiden sampai dengan ke daerah-daerah, mereka menjadi alat kepanjangan Tuhan untuk mendatangkan damai sejahtera. Tuhan Bapa kami di surga, inilah segenap doa-doa kami. Dan apabila masih ada hal-hal Tuhan yang pada saat ini tersembunyi di dalam hati jemaat sekalian, yang belum terungkapkan oleh hamba-Mu, biarlah Tuhan Engkau yang maha mengetahui, Tuhan yang menjawab segala doa-doa kami seturut dengan kehendak kasih Tuhan yang mulia. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah doa kami panjatkan, kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Ku dengar Yesus memanggil, Dia berkata, angkat salib dan ikutlah aku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebagai pujian penghantar, bersama kita akan nyanyikan, Ku dengar Yesus memanggil. Angkat
Mari Bapak Ibu, sekali lagi kita datang ke hadirat Tuhan di dalam doa untuk kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan Allah kami, tiba waktunya buat kami semua datang ke hadirat-Mu di dalam kami merenungkan, membaca firman Tuhan. Mohon urapi berkati kami semua, sehingga kami bisa memahami Tuhan apa yang kami baca. Dan kami juga dapat mengerti, menyimpan dalam hati kami, juga dimampukan Tuhan terlebih dari itu untuk mempraktekkannya. Sehingga kehidupan iman kami boleh bertumbuh hari lepas hari. Mari ya Tuhan, mari ya Roh Kudus, bimbinglah kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk firman Tuhan pagi hari ini, kita akan menyiapkan membaca bagian dari firman Tuhan dari Injil Matius pasalnya yang ke-16. Matius pasal 16 ayatnya kita mau membaca 21 sampai dengan 25. Injil Matius pasalnya yang ke-16 ayatnya 21 sampai 25. Mari Bapak Ibu, kalau sudah mendapatkannya, saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu sekalian. Mari kita bisa menyimak. Demikian firman Tuhan. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah hampir setahun ini kita menyaksikan penderitaan yang nyata, yang bertubi-tubi bahkan kalau boleh dikatakan. Ada penyakit yang luar biasa menyerang dan memporak-porandakan sendi-sendi kehidupan. Ada kemerosotan ekonomi. Ada kehilangan demi kehilangan, dan bahkan berita kehilangan ini susul menyusul setiap hari. Ya, melalui Facebook kita mendengar orang-orang yang kita kenal, yang jauh dari kita, tiba-tiba meninggalkan kita. Orang-orang yang dekat, yang biasanya duduk bersama-sama kita di ruangan ini, meninggalkan kita. Kepergian orang-orang itu begitu menyakitkan dan mengejutkan untuk kita semua. Sudah tidak terhitung lagi mungkin. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, semuanya datang bersama-sama bertubi-tubi. Dan kemarin belum lama, sebelum pandemi selesai, ada bencana banjir ya, di sekitar Pati terjadi, dan di daerah lain juga terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya Indonesia tetapi saya rasa bahkan juga negara-negara besar gagap menghadapi situasi yang tiba-tiba ini. Beberapa kali pemerintah mengubah kebijakan itu untuk mencari cara-cara terbaik. Apalagi kita masyarakat, kita sebagai orang biasa
Ya, kita tidak tahu bagaimana caranya kehidupan ini berjalan pada saat ini. Namun setelah sekian lama pada akhirnya kita menyadari bahwa mungkin ini adalah salah satu cara dari kehidupan menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya penderitaan hidup itu nyata. Penderitaan hidup adalah sesuatu yang sungguh-sungguh terjadi. Besar, kecil, tua, muda, kaya, miskin, apakah dia berpendidikan atau tidak, pesohor, artis, orang biasa, tinggal di kota, tinggal di desa, dimanapun, mereka tidak kalis dari yang namanya penderitaan. Tidak ada orang yang tidak disentuh oleh penderitaan. Selama kita berada di dunia, kita bisa menderita. Kita berada di posisi yang rentan terhadap penderitaan. Tetapi saudara-saudara, jangankan kita, bahkan Tuhan Yesus sendiri seakan-akan pun juga tidak pernah jauh dari penderitaan. Sejak kelahirannya bahkan mencapai puncak pada saat kematiannya, penderitaan mewarnai hidupnya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus menceritakan, menyatakan bahwa Mesias itu akan mengalami penderitaan, Rasul Petrus seolah-olah tidak terima dengan hal itu. Bagaimana mungkin akan mengalami penderitaan, apalagi pada saat itu kalau kita membaca teks sebelumnya. Di situ Rasul Petrus baru saja membuka, dia baru saja mengungkapkan siapa Yesus itu. Ya, ada di bawah judul pengakuan Petrus. Yesus baru saja mengungkapkan di situ bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Matius 16 ayat yang ke-16. Mesias, anak Allah yang hidup. Bagaimana mungkin Mesias, anak Allah yang hidup menderita? Ya. Suatu kenyataan yang tidak dapat diterima oleh Petrus. Petrus begitu menentang gagasan Mesias yang menderita. Dia tidak bisa memahami mengapa Mesias itu harus menanggung banyak penderitaan. Justru di situ dikatakan dari para tokoh agama, tua-tua, imam-imam, ahli Taurat, bahkan kemudian dikatakan sampai mati dibunuh. Maka dengan segera dikatakan dia menepis hal itu dan berkata, kiranya Allah menjauhkan hal itu, sekali-kali hal itu tidak akan menimpa engkau. Dengan kata lain, tidak mungkin Mesias menderita. Tidak mungkin Allah akan membiarkan Mesias itu, anaknya itu menderita. Tidak mungkin penderitaan itu akan menyentuh Yesus. Tetapi Yesus menyatakan ternyata apa yang Petrus pikirkan itu bertentangan dengan pikiran Allah. Apa yang Petrus ungkapkan itu bertentangan, bahkan lebih jauh menyatakan jauh-jauhkan dari pemikiran itu. Itu menjadi batu sandungan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus bukan hanya menyatakan dirinya sebagai Mesias yang harus menderita. Tetapi kemudian di bawah dikatakan juga bahwa para pengikutnya pun harus berani menderita, menyangkal diri dan memikul salib. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini catatan buat kita semua bahwa ketika Tuhan Yesus itu menyebut menyangkal diri dan memikul salib, tentu yang dimaksud Tuhan Yesus itu bukanlah penderitaan-penderitaan yang biasa, yang seperti kita alami sehari-hari. Bukan penderitaan yang umum dihadapi orang di dunia, seperti misalnya ada penyakit, ada kemiskinan, kesulitan hidup, beban hidup, kegagalan hidup, bukan yang serupa itu. Tetapi yang dimaksud di sini adalah penderitaan sebagai orang yang mengikut Kristus. Penderitaan sebagai murid-murid Kristus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah artinya di situ? Menyangkal diri, memikul salib, penderitaan sebagai pengikut Kristus. Ya, saya sudah merumuskan beberapa catatan singkat tentang hal ini. Catatan yang pertama yaitu
bahwa kita ini harus menerima bahwa mengikut Kristus itu mempunyai konsekuensi. Ya, jadi mengikut Kristus itu ada konsekuensinya. Dengan pernyataan Yesus tadi, kita diajari untuk menerima konsekuensi itu. Yang mau tidak mau itu harus dipikul. Ya. Kita tidak bisa menolak, tidak bisa mengelak terhadap konsekuensi ini. Mau tidak mau harus dipikul. Bahwa mengikut Kristus itu memang ada bagian-bagian yang bersifat anugerah. Tetapi juga ada bagian-bagian yang bersifat tidak mudah menantang iman kita. Bahwa mengikut Kristus itu ada bagian-bagian yang menyenangkan, ada bagian-bagian yang membahagiakan, tetapi juga ada bagian-bagian yang sukar. Dan mau tidak mau, kedua-duanya harus diterima. Memilih bagian yang menguntungkan, yang mudah, tetapi menolak bagian penderitaan, itu adalah pemikiran yang tadi dikatakan berlawanan dengan pemikiran Allah. Jadi catatan yang pertama, konsekuensi harus dipikul, harus diterima. Lalu catatan yang kedua di situ dikatakan dalam kaitannya dengan keberadaan sebagai pengikut ada dua macam konsekuensinya. Ada dua macam konsekuensi, kita akan bahas satu persatu. Konsekuensi yang pertama tadi dikatakan berkaitan dengan menyangkal diri. Apa sih menyangkal diri itu? Sering banget kita dengar. Tetapi mungkin kita tidak bisa merumuskannya dengan sederhana. Menyangkal diri berasal dari kata menolak sebetulnya. Mengatakan tidak dalam bahasa aslinya. Mengatakan tidak terhadap diri sendiri, menolak terhadap diri sendiri. Artinya adalah kita diminta untuk menaklukkan diri sendiri. Berani mengatakan tidak terhadap diri sendiri. Apanya yang dikatakan tidak dan apanya yang ditolak? Keegoisannya, pementingan dirinya. Pemikiran-pemikiran yang hanya mencari keuntungan bagi diri sendiri itu yang ditolak. Di dalam menyangkal diri kita harus berani menghadapi musuh dari dalam diri kita sendiri. Kebiasaan-kebiasaan buruk, kelemahan, dosa, kejahatan, pikiran negatif, keegoisan tadi saya katakan mau menang sendiri, itu yang ditolak. Berani mengatakan tidak terhadap dirinya sendiri. Jadi ketika kita mengatakan menyangkal diri itu berarti musuhnya adalah diri kita sendiri. Bisa tidak kita menundukkan semua itu? Ya. Bapak Ibu Saudara, jelas diperlukan di situ keberanian. Keberanian untuk kita itu bisa mengkritik diri sendiri, mempertanyakan, menilai dan memperbaiki diri sendiri. Bapak Ibu, kalau orang menunjuk kita tidak terima. Ya, kalau orang mengkritik kita tidak terima. Kalau orang menilai kita tidak terima. Tetapi bisa enggak kita menerima kritik dari diri sendiri? Dinilai oleh diri sendiri, dievaluasi oleh diri sendiri, mengatakan tidak terhadap segala hal-hal yang muncul dari keegoisan kita. Ya. Berani tidak? Ini dibutuhkan satu keberanian, terutama di dalam kita mempraktekkannya, menjalankannya. Lalu yang kedua Bapak Ibu, ini melawan pembenaran kita sendiri. Jadi kalau kita berani mengkritik itu artinya kita melawan pembenaran diri sendiri. Melawan ego kita sendiri dan berani mengatakan bahwa tidak selamanya saya itu benar. Tidak selamanya saya itu kuat. Tidak selamanya saya itu tangguh. Tetapi saya harus belajar, terus menerus belajar. Menjadi insan yang perlu diluruskan, menjadi insan yang perlu dibenarkan, merubah diri semakin hari semakin baik. Itulah menyangkal diri. Kapan selesainya Bapak Ibu? Tidak ada selesainya. Sebab kita menyadari tidak ada manusia yang sempurna. Hari ini kita ketemu 1-2 hal yang harus diperbaiki. Yang harus dikatakan tidak, yang harus ditolak dari diri sendiri. Tetapi mungkin minggu depan kita ketemu 3 hal lagi. Depannya kita ketemu 2 hal lagi. Begitu seterusnya. Artinya terus menerus ini dilakukan. Oleh sebab itu dikatakan firman Tuhan, menyangkal diri, memikul salib itu setiap hari. Karena ini dilakukan terus menerus.
Nah, catatan yang kedua berkaitan dengan ini adalah memikul salib. Konsekuensi yang kedua yaitu memikul salib. Dalam bahasa aslinya dikatakan meletakkan beban di pundak. Ya, memikul salib itu meletakkan beban di pundak. Pokok ini berkaitan dengan kesulitan atau tantangan kita, iman yang kita hadapi, yang kita letakkan di pundak kita sebagai pengikut Kristus. Nah, kalau tadi yang pertama tentang menyangkal diri itu kita dihadapkan musuh dari dalam, maka yang memikul salib itu seakan-akan kita diperhadapkan dengan musuh dari luar. Bagaimana kita menghadapi konsekuensi-konsekuensi dari luar setiap hari yang kita temui sebagai pengikut Kristus. Mungkin ada segala situasi yang menekan. Mungkin kita menerima kesalahpahaman. Mungkin kita menerima prasangka. Mungkin kita ditekan. Mungkin dipersekusi. Mungkin ada kekerasan dan lain sebagainya yang kita terima dari luar, dari sekitar kita terhadap kita karena kita ini pengikut Kristus. Itulah yang disebut sebagai memikul salib. Bagaimana di tengah-tengah seperti itu juga terus kita menjadi tantangan untuk mewartakan iman itu dalam kasih dan kelembutan. Di dalam pelayanan terhadap sesama sekalipun situasi itu tidak menguntungkan kita. Nah, itulah yang disebut dengan memikul salib. Bagaimana kita sehari-hari berinteraksi dengan orang lain dan mungkin di tengah-tengah interaksi itu ada satu tekanan, ada satu prasangka, ada satu kesulitan yang ditimbulkan kepada kita oleh karena kita itu pengikut Kristus. Bagaimana kita mengelola itu, bagaimana kita menghadapi itu dan dapat terus mewartakan kasih Kristus di tengah-tengah suasana situasi yang tidak menguntungkan. Dan itu juga dilakukan setiap hari. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau dilihat sebetulnya hal-hal tadi, menyangkal diri, memikul salib, itu hanya secuil saja. Itu baru secuil saja dari pengorbanan yang diminta. Ya. Kalau dibandingkan dengan pengorbanan Kristus kepada kita yang sungguh luar biasa, tentu tidak bisa dinilai, tidak bisa dibandingkan. Tetapi itulah yang diminta, secuil pengorbanan kita untuk turut di dalam menderita bersama-sama dengan Kristus. Setiap hari, menyangkal diri, memikul salib, menghadapi musuh dari dalam dan menghadapi musuh dari luar. Setiap hari dikerjakan dengan tekun. Nah, memang saudara-saudara harus kita akui bahwa terus-menerus berada dalam situasi yang penuh dengan ketegangan, menghadapi musuh dari dalam dan dari luar itu jelas melelahkan. Ya, kalau orangnya serius, ya. Kalau orangnya tidak serius memikirkan hal ini ya enteng aja, tidak ada apa-apa, ya biasa-biasa aja. Mengikut Yesus nggak ada apa-apanya. Setiap hari ya biasa, beginilah mengikut Yesus. Tetapi kalau orang dengan serius memikirkan hal ini, bagaimana setiap hari mengatakan tidak kepada diri sendiri. Bagaimana setiap hari dengan tekun ya, mau menderita, berani menghadapi tantangan karena dia pengikut Kristus di tengah-tengah kehidupan. Dia akan merasa bahwa ini berat. Perhatikan bahwa kalau kita tidak menjalani, kita akan merasa enteng, tidak merasa bagaimana-bagaimana. Tetapi kalau menjalani dengan sungguh-sungguh, kita baru merasa bahwa itu berat. Bahwa itu adalah pergumulan yang tidak mudah, bahwa itu menegangkan, bahwa itu melelahkan. Terus menerus itu merupakan penderitaan. Itu perjuangan yang melelahkan dan kadang sering menyakitkan. Sebab mungkin kita akan jatuh berkali-kali, kita akan gagal, kita akan terluka dan mungkin kita akan putus asa. Tetapi kita tahu kita harus bertahan. Jadi itu tidak mudah. Kalau kita sungguh-sungguh, kita akan tahu bahwa itu tidak mudah. Tetapi kalau kita santai, kita tidak memikirkan hal itu, kita tidak merasa perlu secuil pun berkorban buat Kristus, kita akan merasa gampang. Ya, disitulah bedanya. Kalau kita merasa berat, berarti kita sungguh-sungguh. Kalau kita merasa tidak ada apa-apa setiap hari, berarti kita belum sungguh-sungguh, itu saja. Tetapi Bapak Ibu, saya harap kita yang sudah merasakan mencobanya dan merasa bahwa itu tidak mudah, so, jangan berkecil hati. Sebab semua perjuangan itu, semua pengorbanan saya katakan tadi yang secuil saja, itu
dihargai oleh Kristus. Itu dihargai oleh Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-27b, memang tadi kita tidak baca tetapi dikatakan apa? Pada waktu itu dikatakan dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Itu dipandang Tuhan usaha kita itu. Kesulitan kita itu dihargai oleh Tuhan. Jadi supaya kita tetap bersemangat untuk melakukannya. Berani menyangkal diri, mengatakan tidak kepada ego kita sendiri. Mengorbankan banyak kepentingan-kepentingan sendiri. Lalu kemudian berani menyaksikan Kristus, memikul salib Kristus setiap hari apapun resikonya. Tuhan akan menghargai, Tuhan akan memperhatikan. Ini menjadi renungan kita di Minggu Sengsara yang ketiga. Dan biarlah ini semua membuat kita tetap bersemangat, semakin bersemangat untuk selalu mengikut Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari sebagai murid-murid Tuhan, seringkali kami tidak serius untuk menunjukkan bagaimana kami itu loyal, setia dan mengikut Engkau. Seringkali kami memandang remeh, sehingga kami kurang menyadari artinya menyangkal diri, mengatakan tidak terhadap ego sendiri. Dan juga kami kurang berani di dalam memikul salib. Seringkali kami justru menyembunyikan salib itu ketika kami berada di tengah-tengah kehidupan kami. Hari ini kami belajar dan diingatkan untuk berani memberikan pengorbanan Tuhan, walau hanya secuil. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan kami di tengah-tengah pergumulan dan perjuangan kami ini. Tuntun kami sehingga kami dalam hidup ini Tuhan berani ikut menderita bersama-sama dengan Engkau. Sebab kami tahu ketika kami berani menderita bersama dengan Engkau, maka kami akan hidup bersama dengan Engkau. Pimpin kami Tuhan sehingga kehidupan iman kami menjadi berkualitas. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mengikut Yesus, berani menderita. Tetapi derita yang boleh kita alami itu jauh tidak sebanding dengan pengorbanannya di kayu salib. Pujian "Aku ingin benar" akan kita pujikan bersama sebagai pujian dalam menanggapi firman Tuhan dan pujian akhir di ibadah ini. Aku ingin benar. Jadi
Kudus. Baharuilah hidupku oleh Roh-Mu Kudus, jadikan aku anak-Mu, pengikut yang tulus, bersandarkan kebenaran, lenyap kedustaan, dengan keadilan-Mu hilang penindasan. Aku ingin benar seperti Tuhanku, rendah hati serta sabar dan harap padanya. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita akan mengungkapkan pengakuan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, mari kita kembali pada kehidupan kita, menyangkal diri dengan berani mengatakan tidak kepada segala keegoisan kita, berani memikul salib Kristus sebagai konsekuensi kita pengikut Yesus. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang pemurah dengan rahmat memberkati dan melindungi saudara-saudari sekalian. Kiranya Kristus Tuhan mengaruniakan pengharapan dan kemenangannya, dan kiranya Roh Kudus menjaga dan menyertai saudara-saudari dari segala macam bencana, penyakit, dan mara bahaya, mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.